Hai. Welcome back to my channel Good Movie. Kali ini saya akan membahas film Jepang bergenre action berjudul Kingdom yang rilis pada tahun 2019, bertempat di Cina Tiongkok kuno. Film ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang bermimpi ingin menjadi seorang jenderal agung di bawah langit, untuk bangkit dari statusnya yang rendah, yakni hanya sebagai seorang budak. Nah, mampukah anak tersebut mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang jenderal agung di bawah langit? Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Di awal film, kita melihat seorang budak kecil bernama Lin Xin. Xin sedang melihat seorang jenderal langit agung bernama Wang Xi, beserta pasukannya tepat di hadapannya. Seketika Xin pun bercita-cita ingin menjadi sepertinya. Xin kemudian beralih, Xin ternyata dijual kepada seorang petani. Xin kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki lainnya, yang bernama Piao, yang juga berprofesi sebagai budak di situ. Keesokan harinya, Xin dan Piao bercita-cita untuk bebas dari perbudakan, dan menjadi jenderal agung langit. Karena tekad yang begitu besar, mereka pun berlatih pedang bersama. Beberapa tahun kemudian, Xin dan Piao sudah dewasa. Terlihat di sini Xin dan Piao masih tekun berlatih. Tetapi kemudian ada seseorang yang menghampiri Xin dan Piao di saat mereka berlatih. Pak tua itu adalah Jenderal Chang. Jenderal Chang yang tertarik dengan keterampilan mereka, kemudian mengunjungi rumah majikan Xin dan Piao, dan meminta kepada majikan Xin dan Piao untuk membebaskan Piao seorang. Karena Piao akan diajak untuk bekerja sama di Istana Qin. Sedangkan Xin tidak ditebus, karena di sini Jenderal Chang memiliki maksud tersembunyi. Pada malam harinya, Piao sudah membulatkan tekadnya untuk berangkat ke Istana Qin. Dan di sini takdir pun memisahkan mereka. Xin pun tak tinggal diam. Ia berlatih pedang sangat keras demi bisa menyusul Piao ke istana. Dan demi mewujudkan impian mereka sebagai jenderal langit, Xin terus berusaha dan berlatih sangat keras. Sampai akhirnya ia mampu menusuk batu dengan pedang kayunya. Pada malam hari, Xin tiba-tiba terbangun karena mendengar suara. Ketika dia membuka pintu, ternyata itu adalah Piao, yang sedang terluka parah. Piao pun seketika meminta tolong kepada Xin agar pergi menuju peta yang ia buat. Dan Piao juga meminta Xin agar tetap menjaga cita-citanya untuk menjadi seorang jenderal langit demi dirinya. Piao juga memberitahukan kalau di istana telah terjadi pemberontakan oleh adik Raja Qin. Piao pun akhirnya meninggoy. Xin pun kemudian berangkat menuju tempat sesuai peta yang diberikan oleh Piao. Di lain tempat, para tentara telah tiba di rumah majikan Xin. Seorang jenderal memeriksa Piao yang telah meninggoy, dan jenderal itu pun membantai semua orang yang melihat kejadian itu. Di lain tempat, Xin dihadang oleh bandit gunung, tetapi Xin memukul pemimpinnya dan mengalahkan mereka semua dengan mudah. Kemudian, ia berlari dan sampai di sebuah gubuk. Xin pun lalu masuk, dan terkejut karena melihat orang yang berwajah mirip dengan Piao ada di dalam. Tetapi, tiba-tiba gubuknya diserang oleh seorang pembunuh bayaran. Dan awalnya, mereka berdua dikalahkan dengan mudah. Tetapi, Xin tiba-tiba berteriak, karena mengerti bahwa Piao sahabatnya meninggoy karena menyamar menjadi seorang Raja Qin. Raja Qin ini sendiri bernama Ying Zheng. Jadi, karena mereka berdua itu mirip, oleh karena itu, Jenderal Chang hanya menebus dan membawa Piao saja ke istana. Kembali ke Xin, yang berusaha menyerang si pembunuh bayaran tetapi dijatuhkan lagi. Xin kemudian bangkit, karena dendamnya. Lalu menyerang si pembunuh bayaran itu dan akhirnya mampu mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. Tanpa banyak pidato, Zheng pun membinasakan pembunuh bayaran tersebut. Di sini, Zheng teringat perkataan Piao sebelumnya. Jika Piao mati, carilah temannya yang bernama Xin, karena dia jauh lebih hebat dari dirinya. Lalu, Xin melihat desanya telah dibakar. Xin dan Zheng pun harus menemukan tempat lain untuk bersembunyi.
Tetapi tiba-tiba ada seseorang berpakaian sangat aneh muncul dan menawarkan bantuan untuk kabur melewati jalur rahasia. Ternyata orang aneh ini merupakan seorang gadis bernama Diao. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melalui gua tersebut. Zeng pun curhat kalau dirinya tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghentikan pemberontakan sang adik. Dan kebetulan, sewaktu Jenderal Chang perjalanan kembali ke kerajaan, ia bertemu orang yang sangat mirip dengan Zeng, yakni si Piao. Zeng pun memberikan pilihan kepada Xin untuk membantu dirinya atau pergi meninggalkannya. Kemudian, Xin dan dia memilih untuk membantu Raja Zeng menduduki tahtanya kembali. Selain itu, tujuan Xin juga agar bisa menjadi jenderal besar di bawah langit untuk menempati janjinya kepada Piao. Di istana, adik Raja Zeng yang bernama Zheng Qiao marah dengan kegagalan para pejabatnya untuk membinasakan kakaknya. Tetapi salah satu pejabatnya mengusulkan untuk mengutus pembunuh lain menghajar Raja Zeng. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ternyata suara tersebut berasal dari Jenderal Besar Wangxi yang datang dengan membawa sebuah paket. Dan paket tersebut merupakan kepala dari Jenderal Cheng Wenzhun. Jenderal Besar Wangxi meminta imbalan tanah dari Jenderal Chang untuk dirinya sendiri. Paket telah diantar Jenderal Besar Wangxi pun pergi. Xin kemudian berpindah. Zeng dan lainnya yang sedang berjalan tiba-tiba diserang dengan tulup oleh pembunuh bayaran. Xin maju untuk melindungi Zeng. Tetapi ternyata si pembunuh bayaran itu memiliki teknik taijutsu yang cukup hebat. Mereka pun baku hantam. Xin pun kewalahan mengalahkannya dan akhirnya menemukan cara mengalahkannya. Kemudian berhasil untuk membinasakannya. Tetapi si pembunuh bayaran itu sempat menembakkan tulupnya. Xin pun terkena tulup beracun tersebut. Xin pun terbangun di sebuah kos-kosan yang dibangun untuk kediaman raja waktu musim panas. Di sini, Zeng curhat tentang Piao. Ternyata sebenarnya Piao merasa sangat terhormat untuk bekerja dan menyamar sebagai Raja Zeng. Meskipun dirinya harus meninggoy. Di saat yang bersamaan, ada orang yang berdiri di depan kos-kosan tersebut. Mereka pun menerobos masuk. Dan ternyata mereka adalah tentara yang masih setia kepada Raja Zeng. Dan ada juga Jenderal Chang Wenzhun yang ternyata masih hidup. Terus kepala yang tadi punya siapa? Untuk penjelasannya nanti akhir film ya guys. Xin berpindah ke Istana Qin. Cheng Jiao memeriksa kesiapan para pasukan perangnya yang berjumlah 80.000 pasukan. Lalu Cheng memanggil salah satu bawahannya. Di sini si bawahannya dipuji dan disanjung. Namun setelah itu langsung dibinasakan dengan dibenturkan kepalanya ke tembok oleh makhluk besar bernama Langkai. Maksud dari tindakan Cheng Jiao yakni untuk menunjukkan kekejamannya. Xin beralih ke kos-kosan. Nampak Raja Zeng sedang memulai rapat. Di dalam rapat tersebut, Jenderal Chang menceritakan bagaimana ia dan para pasukannya bisa lolos dari kejaran pasukan Jenderal Besar Wangxi. Ternyata, dia mengorbankan dirinya agar pasukan Jenderal Chang bisa kembali ke tempat Raja Zeng. Kemudian, mereka membuat rencana untuk menyelinap ke dalam ibu kota. Di sini, Raja Zeng mengusulkan untuk membuat aliansi dengan para orang gunung yang super duper barbar untuk membantu kelancaran rencana mereka. Singkat cerita, rencana pun dieksekusi. Mereka berjalan ke dalam hutan untuk menemukan orang-orang gunung. Tetapi bukannya menemukan, malah merekalah yang ditemukan oleh orang-orang gunung. Raja Zeng pun mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan raja mereka. Lalu, mereka pun diikat dan dibawa ke markas orang-orang gunung. Xin tercengang melihat kemegahan markas dari orang-orang gunung tersebut. Xin berlanjut di dalam kediaman orang-orang gunung. Di sini Raja Zeng sedang bernegosiasi dengan Raja Gunung. Raja Zeng memohon bantuan dari orang-orang gunung, namun Raja Gunung menolaknya karena Raja Qin yang dulu bertingkah sok-sokan dan menyingkirkan mereka di masa lalu. Raja Gunung yang emosi berniat untuk memenggal kepala Xin. Tetapi Raja Zeng masih berpidato kalau ia memiliki tujuan yang besar, yakni untuk menyingkirkan semua perbatasan 7 negara di Cina dan menaklukkan semuanya. Di tengah-tengah pidato, Xin tiba-tiba berdiri dan melepas ikatannya. Ia pun berbicara dengan gaya yang sok-sokan bad dah. Raja Gunung yang mendengar pidato Xin
hanya terdiam. Kemudian, Raja Zeng melanjutkan negosiasinya dengan meyakinkan Raja Gunung. Raja Gunung pun melepaskan topengnya, dan ternyata ia merupakan seorang gadis cantik yang aduhai. Singkat cerita, akhirnya mereka pun setuju untuk bergabung dengan Raja Zeng. Orang-orang gunung pun melakukan yel-yel perang. Lalu mereka pun menyusun rencana untuk memporak-porandakan ibu kota dengan 3.000 pasukan yang akan berhadapan dengan 80.000 pasukan. Singkat cerita, mereka tiba di depan gerbang Istana Qin. Kedatangan mereka pun dilaporkan ke Zheng Xiao. Perdana Menteri akhirnya mengizinkan mereka untuk masuk. Karena alasan dari orang-orang gunung datang adalah untuk membentuk aliansi yang sudah lama berakhir selama 400 tahun. Raja Zeng dan pasukannya juga menyamar sebagai manusia gunung dengan memakai topeng. Mereka pun berkumpul di depan istana dan diterima oleh pejabat istana untuk masuk ke dalam. Tetapi hanya diperbolehkan untuk membawa 50 orang. Raja Gunung pun menyetujuinya. 50 orang ini nantinya akan bersiap menghadapi 80.000 pasukan. Mereka pun masuk dan disambut dengan para penjaga istana yang super ketat. Sampai di dalam istana, tiba-tiba Raja Zeng mengawali penyerangannya. Pertarungan pun dimulai. Mereka menebas semua penjaga. Sedangkan Xin bersama beberapa pasukan berpencar. Raja Zeng dan Raja Gunung yang aduhai berhadapan dengan para pasukan pemanah. Beberapa manusia gunung terpana. Di jalur rahasia, Xin tiba-tiba dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Zhuo Xi. Pasukan gunung menyerang tapi berhasil dikalahkan oleh Jenderal Zhuo Xi. Jenderal Zhuo Xi pun kemudian balik masuk ke dalam istana. Kembali ke permukaan, ternyata pasukan gunung masih bisa bangkit lagi. Setelah dikasih kode oleh si Raja Aduhai, mereka maju semua dan pertempuran kembali terjadi. Pasukan gunung terlihat unggul, mengalahkan pasukan di Istana Qin. Xin kembali ke jalur rahasia. Di sini mereka masih bertempur. Tetapi tiba-tiba langkai si monster besar muncul. Si monster menghantam seluruh pasukan gunung dengan begitu mudahnya. Xin pun mencoba melawan, tetapi terhempas juga. Kembali ke permukaan, mereka berhasil masuk ke halaman istana, tetapi dihadang oleh ratusan penjaga. Di jalur rahasia, Xin masih bertarung dan berhasil menjatuhkan si monster langkai akhirnya, lalu membinasakan langkai dengan pedangnya. Kemudian, Xin berhasil masuk ke dalam istana dan Xin mengancam Cheng Jiao untuk turun. Tetapi, Cheng Jiao malah memanggil Jenderal Zhuo Qi. Di halaman istana, pertarungan juga masih terjadi. Raja Gunung yang aduhai membinasakan banyak musuhnya. Raja Zeng kemudian membangkitkan semangat pasukannya untuk terus bertempur. Mereka pun kembali bertarung habis-habisan. Di dalam istana, Xin bertarung mati-matian melawan Jenderal Zhuo Qi, yang levelnya, kemampuannya jauh di atasnya. Jenderal Zhuo Qi pun menebas seluruh pejabat di dalam istana. Begitu juga dengan Xin, yang ikut dikalahkan oleh Jenderal Zhuo Qi. Tetapi Xin tetap berusaha untuk bangkit kembali, lalu menyerang Jenderal Zhuo Qi dan berhasil menjatuhkannya. Namun, Jenderal Zhuo Qi pun mampu bangkit kembali. Lalu, Xin menggunakan jurus Ameno Habakiri. Ia melompat dan menusuk Jenderal Zhuo Qi. Dan Jenderal Zhuo Qi pun akhirnya meninggoy. Di halaman istana, pertempuran masih berlanjut. Sedangkan, Cheng Jiao keluar ke halaman karena takut terhadap Xin. Akhirnya, Raja Zeng pun berhadapan secara langsung dengan Cheng Jiao. Raja Zeng pun langsung menebas tangan Cheng Jiao. Lemahnya. Cheng Jiao pun dihajar bertubi-tubi layaknya samsak sampai tapar. Xin pun menyaksikan Cheng Jiao ditumbuk habis-habisan. Begitu juga Raja Gunung yang nobar bersama pasukannya. Di sini, Jenderal Wei Xing berniat menyerang Raja Zeng karena bagaimanapun nantinya ia juga akan dieksekusi. Tetapi tiba-tiba pasukan beserta Jenderal Besar Wang Xi pun datang. Semua tertegun oleh kedatangan Jenderal Wang Qi. Jenderal Wang Qi berjalan menuju arah Raja Zeng dan melontarkan sebuah kuis kepada Raja Zeng tentang apa impiannya.
Lalu Raja Zheng menjawab bahwa impiannya yakni menyatukan Cina dengan pedangnya dan pasukannya. Kemudian, Jenderal Teng meminta pasukan Jenderal Wei Xing untuk menyerah. Namun, Jenderal Wei Xing tak mau menyerah dan tetap memberontak. Dan inilah kekuatannya Jenderal Besar Wang Qi. Jenderal Wang Qi membantai puluhan pasukan Jenderal Wang Xi sehingga pasukan yang lainnya ketakutan. Kemudian Jenderal Wei Xing berniat menyerang Raja Zheng, tapi ditebas langsung oleh Xin hingga meninggal. Di sini Jenderal Besar Wang Qi berbicara dengan Xin dan langsung pergi. Raja Zheng memerintahkan pasukan yang memberontak untuk segera menyerah dan meletakkan pedang mereka. Scene berlanjut di mana Jenderal Chiang menceritakan maksud dari Jenderal Wang Qi. Ternyata sebenarnya Jenderal Wang Qi berbohong, dikarenakan ingin mengamankan Raja Zheng dan Jenderal Chiang, serta menjaga wilayahnya agar keluarganya tidak dibinasakan oleh Zheng Jiao. Scene berlanjut di dalam istana. Raja Zheng akan terus berjuang untuk menyatukan daratan Cina, dan Xin akan membantunya untuk menjadikan Raja Zheng sebagai kaisar seluruh Cina. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih, sehat selalu.